Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saja kita berdiri bersama-sama walaupun kita di rumah masing-masing, kita puji Tuhan kita. Dialah sumber sukacita bagi kita semua. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama. Katakan kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berikan segala pujian hormat bagi Engkau ya Tuhan, Allah sumber sukacita bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang setia bagi kami semua, Allah sumber pengharapan bagi kami. Kaulah segala pengharapan kami.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami ya Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah sumber sukacita, kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, menuntun kami. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Mari saudara, naikkan syukur-Mu. Engkau Allah yang baik Tuhan. Amin. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan tema Hope Again atau pengharapan yang dipulihkan dengan subtema pengharapan di masa pengujian. The Hope in Times of Trial. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami umat-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada minggu ini, hari ini, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara dalam hati kami. Roh Kudus Engkau berikan kami pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat kami renungkan dan akan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum suatu peralatan listrik atau aksesoris listrik misalnya kabel, MCB, yang biasanya dipasang pada meteran listrik, saklar listrik diedarkan di pasaran dan dijual kepada konsumen, biasanya harus melewati satu proses pengujian supaya peralatan tersebut memenuhi syarat aman untuk digunakan. Salah satu contoh jenis pengujian yaitu isolasi pada kabel listrik yang dilakukan pada arus listrik tertentu sesuai kapasitas hantar arus jenis kabel tersebut. Apabila kabel ini mengalami pemanasan dan kebocoran arus listrik pada saat diuji, maka kabel tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak aman untuk dipakai oleh konsumen. Tetapi sebaliknya, bila dalam pengujian kabel tersebut tidak mengalami panas yang berlebih dan tidak mengalami kebocoran, maka kabel itu dinyatakan layak untuk digunakan oleh konsumen. Dan biasanya ditandai dengan cap dari lembaga yang berwenang yang telah menguji kabel tersebut. Demikian juga dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan juga menguji umatnya. Tujuan Tuhan untuk menguji umatnya adalah demi kebaikan dan kepentingan bangsa pilihannya. Yaitu supaya mereka hidup dalam iman kepada firman-Nya dengan hidup rendah hati dan menaati perintahnya. Kalau umat Tuhan melewati masa pengujian dengan hidup menaati perintahnya, maka keberhasilan dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Masa pengujian adalah masa pembentukan bagi karakter mereka. Masa pengujian adalah masa penampian supaya muncul kualitas terbaik dari umatnya. Hanya untuk kebaikan umatnya seperti yang dituliskan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 16b. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya.
Kalau kita mempelajari kehidupan bangsa Israel, khususnya perjalanan mereka dari Mesir sampai ke kaki Gunung Sinai, tempat mereka menerima 10 perintah Allah seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 14 sampai 17, kita akan menemukan berbagai kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Paling tidak ada 5 kesukaran yang mereka hadapi dalam perjalanan dari Mesir sampai Gunung Sinai. Dan ada juga 5 tindakan Allah untuk memulihkan pengharapan dalam diri umatnya. Sehingga mereka dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Tindakan Allah yang pertama yaitu memulihkan pengharapan di masa kesesakan. Hal ini dialami oleh umatnya ketika mereka terjepit di antara tentara Firaun dan Laut Teberau. Tindakan Allah yang kedua, yaitu memulihkan pengharapan di masa yang mengecewakan. Hal ini dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Marah. Ketika mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari tindakan Allah yang ketiga, yaitu memulihkan pengharapan di masa pengujian, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Untuk melihat tindakan Allah yang ketiga ini, yaitu dalam memulihkan pengharapan di masa pengujian tersebut, saya mengajak saudara-saudari untuk membaca kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saudara-saudari bisa membacanya di Alkitab saudara masing-masing, saya akan membaca bagi saudara. Keluaran pasal 16 ayat 1, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Inilah kesukaran yang ketiga yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu menghadapi kelaparan. Kesukaran ini mereka alami di padang gurun Sin, yaitu di antara Elim dan Gunung Sinai. 1 bulan sejak mereka keluar dari Mesir. Apakah yang menjadi tanggapan umat Tuhan ketika mereka mengalami berbagai kesukaran dalam hidup mereka? Inilah tanggapan umat Israel terhadap kesukaran yang mereka alami, yaitu bersungut-sungut kepada Tuhan. Menurut catatan Alkitab, tercatat ada 3 kali bangsa Israel menggerutu atau bersungut-sungut. Yang pertama, mereka menggerutu karena mereka dikejar oleh tentara Firaun, seperti yang ditulis dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yang kedua, mereka menggerutu seperti yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat 24, ketika mereka berada di Marah, airnya pahit dan tidak dapat diminum, yaitu ketika mereka kehausan.
Dan yang ketiga, mereka menggerutu, bersungut-sungut, sebagaimana yang kita baca tadi. Ketika mereka berada di padang gurun Sin 1 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Apa yang menyebabkan mereka bersungut-sungut? Karena mereka menghadapi kelaparan. Bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan atau yang telah mereka terima. Padahal tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melintasi padang gurun bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi justru sebaliknya untuk kebaikan umatnya, yaitu supaya mereka hidup dalam kerendahan hati dan menaati perintahnya. Mengajar umatnya untuk hidup mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan setiap hari. Apakah yang dialami bangsa Israel di masa pengujian ketika mereka berada di padang gurun Sin? Di padang gurun Sin, Tuhan menguji umatnya dengan 2 cara. Cara yang pertama, membawa mereka mengalami masa yang sukar, yaitu kelaparan. Hal ini dicatat dalam Keluaran 16 ayat 3. Kebutuhan dasar setiap orang adalah sandang, pangan, dan papan. Mengalami kesukaran dengan menderita kelaparan adalah hal yang tidak mereka inginkan. Berada dalam keadaan lapar atau lebih tepatnya menderita kelaparan tentu tidak menyenangkan. Menjalani hidup sebagai orang Kristen bukan berarti kita selalu mudah dan tanpa masalah. Tapi sebaliknya, kita justru diizinkan Tuhan untuk menghadapi banyak ujian dalam bentuk berbagai masalah dan kesulitan. Tetapi ujian yang kita alami dalam hidup kita dimaksudkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Yang kedua, membawa mereka untuk mengalami masa yang mudah, yaitu dengan setiap hari menurunkan roti bagi mereka. Di dalam Keluaran 16 ayat yang keempat tercatat demikian. Selain kesukaran dan penderitaan yang terkadang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, adalah kelimpahan. Tidak sedikit orang percaya yang jatuh dalam dosa justru waktu ia diberkati. Ketika dia hidup dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Dia. Datang kepada Tuhan dalam doa, baik di waktu pagi, siang, maupun malam. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, tidak sedikit yang mulai lebih mengutamakan hartanya dibandingkan dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Timbul pertanyaan di dalam diri kita, mengapa Tuhan menguji umatnya? Tujuan Tuhan di dalam menguji umatnya, baik melalui masa sukar ataupun mudah, adalah untuk menguji iman mereka terhadap firman Tuhan. Iman terhadap firman Tuhan tampak melalui 2 hal. Yang pertama, sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Yang kedua, sikap mentaati atau menaati perintah Tuhan. Kita lihat sikap tidak khawatir menghadapi hari esok. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Dicatat, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu. Seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Allah menyuruh umatnya agar setiap hari mengumpulkan mana secukup yang mereka perlukan.
menurut jumlah jiwa mereka yang ada dalam rumah mereka atau dalam kemah mereka, karena Ia akan menyediakannya setiap hari bagi mereka. Namun, sebagian orang Israel menyimpan mana lebih dari yang mereka perlukan untuk satu hari. Mereka khawatir kalau esok hari Tuhan tidak menepati janjinya. Mereka khawatir kalau esok hari Tuhan tidak menurunkan mana untuk umatnya. Sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan, mana yang mereka simpan itu berulat dan berbau busuk. Iman dan kekhawatiran adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Iman membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, kekhawatiran menjauhkan seseorang dari Tuhan, membawa yang bersangkutan hidup dalam keputusasaan. Itu sebabnya tidak mungkin seseorang hidup dalam iman dan pada saat yang sama hidup dalam kekhawatiran. Saat ini banyak orang yang berada dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terkungkung dalam penjara yang disebut sebagai penjara kekhawatiran. Hidupnya tidak tenang, selalu gelisah sepanjang hari. Di malam hari tidak dapat tidur nyenyak, sampai akhirnya mengalami depresi. Yang menyedihkan, ada banyak orang percaya yang juga terkungkung dalam penjara kekhawatiran. Mengapa demikian? Karena sekalipun bertuhan, mereka tidak yakin Tuhan memelihara. Sekalipun memohon kepada Tuhan, mereka tidak yakin Tuhan mampu menolong. Meskipun mereka percaya Tuhan mampu menolong mereka, mereka tidak yakin Tuhan mau untuk menolong. Kita dapat hidup bebas dari belenggu penjara kekhawatiran kalau hidup dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Hidup dalam iman akan membuat kita hidup dan dapat menatap hari esok tanpa kekhawatiran. Tuhan Yesus tidak mau umatnya hidup tersiksa dalam penjara kekhawatiran. Berulang kali firman Tuhan dalam Injil mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Jika Tuhan memelihara burung-burung di udara, mungkinkah Dia tidak memelihara kita? Jika Tuhan mampu mendandani bunga bakung sampai sedemikian indahnya, mungkinkah Dia tidak mampu menolong kita melewati kesukaran? Percayalah bahwa Tuhan mampu dan mau menolong kita melewati masa yang sukar ini. Yang kedua, sikap menaati perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 21 sampai 27, Allah menyuruh umatnya agar pada hari yang ke-6 mengumpulkan mana 2 kali lipat dari kebutuhan mereka setiap hari. Karena pada hari yang ke-7 yaitu Sabat, Ia tidak akan menurunkan mana bagi mereka. Namun sebagian orang Israel tidak menaati perintah Tuhan ini. Sebagai akibat, di hari ke-7 mereka tidak memperoleh makanan. Karena pada hari itu Allah tidak menurunkan mana. Iman kepada Tuhan dan menaati perintah-Nya adalah dua hal yang berjalan seiring. Iman membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan dan menaati perintah-Nya adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah harga mutlak yang harus dibayarkan jika seseorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas keharusan melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketaatan merupakan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup dalam diri seseorang, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi hal yang memberatkan atau merupakan suatu beban yang berat, tetapi menjadi kesukaan karena ketaatan
adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Mengapa dalam berbagai kesempatan dan situasi tertentu kita menjadi sulit untuk menaati perintahnya? Kalau kita renungkan, sebenarnya yang sulit itu bukan perintahnya atau bukan perintah Tuhan. Tetapi yang sulit, bahkan sangat sulit, adalah mengendalikan keinginan hati kita. Keinginan hati yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Telah membuat kita berkeberatan untuk menaati perintahnya. Dan inilah yang perlu kita lakukan di masa pengujian. Yaitu menaati perintahnya dengan menyesuaikan keinginan hati kita dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari keterbatasan hidup kita. Tidak khawatir untuk menghadapi hari esok dan di saat yang sama menaati perintahnya dalam hidup kita. Apabila umat Tuhan hidup di dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya di masa pengujian, baik pengujian dalam bentuk tidak ada makanan, ataupun pengujian dalam bentuk mana yang Allah sediakan, maka di dalam segala keadaan mereka akan dapat tetap hidup dengan penuh pengharapan. Hidup kita tidak dibawa kendali situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita hidup dalam kendali kasih dan kuasa Allah yang besar. Kadang apa yang terlihat tidak menyenangkan, sukar dan buruk, sebenarnya telah dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan hal yang baik bagi kita yang mengasihi Dia. Di balik hal yang sukar, Tuhan sudah merencanakan hal yang baik dalam hidup kita umat-Nya. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang menaati perintah-Nya. Masa pengujian adalah masa di mana kita hidup dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Dengan cara tidak khawatir menghadapi hari esok dan bersedia untuk menaati perintah-Nya. Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan dalam segala keadaan. Ada pengharapan di masa pengujian. Marilah datang kepada Tuhan dengan iman. Tidak khawatir tentang hari esok dan bersedia menaati perintah-Nya. Di masa pengujian, kita diizinkan Tuhan mengalami masa yang sukar, melewati proses yang tidak menyenangkan. Terkadang mesti melewati padang gurun yang gersang, penuh dengan tantangan yang menghadang. Apabila saudara-saudari sedang mengalami hal seperti ini, jangan khawatir dan takut. Sebab Tuhan berjanji dan telah membuktikan janjinya bahwa meski di padang gurun sekalipun, Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan mampu dan mau menolong kita. Umat yang berharap kepadanya, apapun kesukaran yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami ya Tuhan, supaya kami mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau untuk hidup tidak terbelenggu oleh belenggu atau penjara kekhawatiran. Tolong kami ya Tuhan, bebaskan dan lepaskan kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada kuasa dan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menolong kami. Kami percaya bahwa hari esok ada dalam tangan Tuhan. Maka kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Dan kami mau menaati perintah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tolong dan mampukan kami umat-Mu untuk hidup dalam ketaatan sebagai bagian dari gaya hidup kami. Sebagai bagian dari ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Bapak berdoa bagi umat-Mu, bagi mereka yang mungkin mengalami kekhawatiran. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kelepasan. Tuhan gantikan dengan hati yang mengasihi Tuhan
yang percaya dan tidak khawatir. Tuhan sanggup memelihara hidup mereka, Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Dan tangan Tuhan yang kokoh dan perkasa itu, yang telah kau buktikan dan memelihara umat Israel, bangsa Israel, demikian juga engkau memelihara kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah online ini, saya ajak saudara untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai saya dan saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.